Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maisyarah, mahasiswa PPG Darjat 1 tahun 2023 di LPTK Win Sultan Maulana Hasanuddin Banten dengan NIM PPG sebagai berikut: 2350300040. Saya mengajar di MTS Al-Irsyad Kalianda, Kabupaten Lampung Selatan. Pada hari ini, Senin, tanggal 28 Agustus tahun 2023, saya akan membuat video praktek pembelajaran uji kinerja pelajaran fikih dengan tema Indahnya Sholat, Nikmatnya Hidup, dengan topik ketentuan sholat 5 waktu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, Luar biasa. Allahu Akbar. Sekali lagi. Apa kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Dalam keadaan sehat semua? Alhamdulillah. Anda sehat? Dika sehat? Iya. Yuli? Iya, sehat. Alhamdulillah. Ya. Nah, sebelum memulai pelajaran, ya, kita akan baca doa terlebih dahulu, ya, yang akan dipimpin oleh ketua kelas Andra. Ya. Baca doa, silakan ketua kelas dipimpin. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Hadir semua, Ibu akan absen dulu ya. Hadir semua ini? Ada yang sakit? Tidak ada. Alhamdulillah. Ya. Nah, untuk pertemuan kita hari ini, ya, ini materi yang akan kita pelajari tentang sholat lima waktu. Ya. Kira-kira di sini di rumahnya mengerjakan sholat enggak? Di rumah nih, ayo. Sholat enggak? Sholat 5 waktu. Ada berapa nih? Coba sebutkan. Pertama, subuh. Terus Asar, maghrib, isya. sholat 5 waktu. Wajib kan itu? Sholat enggak di rumah? Harus, sayang. Kita harus sholat 5 waktu itu kita kerjakan. Subuh kita kerjakan, ya. Zuhur, asar, maghrib, dan isya. Begitulah. Ya, kita kerjakan sholat 5 waktu. Nah, di sini Ibu akan tanyakan, ya, amalan apakah yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita Salat. sholat. Iya. Ya, jadi amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah itu adalah sholat kita, ya. Bukan pakaian kita yang bagus, bukan mobil kita yang bagus, bukan juga rumah kita yang mewah juga. Tetapi amalan pertama yang akan dihisab oleh Allah adalah sholat kita. Nah, terus siapa yang tahu tentang murtad? Apa? Iya, murtad itu adalah orang yang keluar dari agama Islam. Tadinya dia meluk agama Islam, tetapi dia keluar dari agama Islam, ya, pindah agama dari agama Islam ke agama yang lain. Itu namanya orang murtad. Nauzubillah min dzalik. Sampai ya iman Islam kita pertahankan sampai
minta sebutkan niat sholat 5 waktu. Salah satunya coba sholat zuhur. Niat sholat zuhur, ayo. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Sholatu Ayo. Nah, Sholatu usolli fardhu zuhri raka'atin mustaqbilal qiblati ada lillahi ta'ala. ya. Usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan lillahi ta'ala. Tetapi kalau kita makmum, adaan makmuman. Kalau imam, adaan imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ya, hebat. Nah, sekarang tujuan pembelajaran kita ini ada 4. Pengertian sholat 5 waktu dan dalilnya, ya, menjelaskan sunnah sholat, menjelaskan rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Silakan dibuka bukunya masing-masing tentang sholat. Ya. Ya, sudah semua. Nah, perhatikan di situ, ya. Tujuan pembelajaran di sini adalah pengertian salat 5 waktu dan dalilnya, menjelaskan sunnah sholat, menjelaskan rukun sholat, dan yang membatalkan sholat. Nah, di sini, ya, temanya adalah nikmatnya sholat, indahnya hidup, ya, dengan topik ketentuan sholat 5 waktu. Di situ ada pengertian apa? Sholat dan dalilnya, ya. Coba di situ sebutkan dalilnya dalam surah Al-Baqarah, ya. Coba kita baca bareng-bareng. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aqimus sholata wa atuz zakata wa ruk'u ma'ar raki'in. Surah Al-Baqarah ayat 43 yang artinya, dan dirikanlah sholat dan bayarkanlah zakat dan rukulah bersama orang-orang yang ruku. Begitu intinya, ya. Allah perintahkan kita untuk sholat 5 waktu. Wajibnya adalah 5 waktu. Ya, nanti kan ada sunnah-sunnahnya juga di situ. Ya, situlah pengertian dalilnya. Nah, di sini lanjut syarat sholat. Sebutkan di situ syarat sholat. Adapun syarat-syarat terdiri 2 jenis. Syarat sah sholat, 1, suci badan dari hadas besar dan kecil, ya. Syarat sah dari sholat kita, ya, suci badan, ya, dari hadas besar dan kecil, ya. Hadas besar seperti haid, ya. Hadas kecil seperti kita habis kencing, tuh, ya, atau buang air kecil. Terus suci badan, pakaian dan tempat dari najis. Nah, badan kita, ya, suci tempat kita. Maksudnya suci tempat ini adalah tempat kita sholat dari najis, kotoran, ya, najis berat dan najis ringan. Nah, terus yang berlanjut menutup aurat, ya, aurat kita ketutup. Mana aurat perempuan yang boleh kelihatan apa? Aurat perempuan ini telapak tangan dan muka. Kita pakai kelepuk, kita mukena. Kalau yang laki-laki, rapi, ya, dari badan sampai mata kaki. Jangan pakai singlet, nah, walaupun laki-laki juga, ya. Itu juga aurat, juga ada, tidak boleh, ya. Terus telah masuk waktu sholat, ya. Telah masuk waktu sholat. Sholat tidak wajib dilaksanakan terkecuali apabila sudah masuk waktunya. Kalau sudah waktu masuk zuhur, baru kita kerjakan sholat zuhur. Masuk waktu asar, baru kita kerjakan sholat asar. Sebelum waktu itu jangan kerjakan sholat. Sudah apa namanya? Ya. Yang kelima,
kalau sholat menghadap kiblat, ya. Terus lanjut. Syarat wajib sholat ada berapa situ? 6. Ada 6. Sebutkan. 1. Islam. Ayo. 2. Balik. 3. berakal. 3. berakal. 4. suci dari haid dan nifas bagi perempuan. 5. sampai nafkah kepadanya. Iya. 6. terjaga, tidak sedang tidur. Nah, syarat wajib sholat ini, ya, Islam pertama. Kalau bukan Islam, tidak boleh sholat. Sholat apaan? Niat aja dia tidak tahu, ya kan? Di luar Islam. Jadi syarat wajib sholat kita adalah beragama Islam. Kedua, balik, sudah balik. Bu, anak-anak boleh, anak-anak mulai dari umur 7 tahun kita latih harus sholat adik kita. Yaudah, kita ajak sholat. Biar dia balik nanti sudah terbiasa untuk sholat, mengerjakan sholat. Ya. Nah, terus 3. berakal. Ya. Maka tidaklah wajib sholat itu bagi orang yang gila atau mabuk. Orang gila di jalanan itu wajib sholat. Emang dia sholat? Enggak kan? Orang udah Allahu Akbar, dia jalan aja. Ini orang gila. Itu tidak wajib sholat. Sama mabuk. Orang mabuk lagi teler begini pasti lupa seperti orang gila. Ya, tidak boleh sholat. Tidak wajib sholat. Kapan dia wajib sholat? Ketika dia sudah sadar dari bangunnya. Maka kita diharapkan meminum minuman yang memabukkan tadi, ya, karena merugikan kita. Terus yang terakhir, terjaga, tidak sedang tidur. Tuh, ya, terjaga. Berarti dalam keadaan sadar seperti ini, wajib kita terjaga sholat. Bu, saya kemarin tuh kelupaan, Bu, bukan kelupaan, tidur, jadi kelewatan. Ya, mau sholat asar udah jam 3, Bu, cepat-cepat bangun, ambil wudhu, kerjakan sholat asar. Nah, ya, seperti itu. Karena apa? Tidak asal unsur tidak sengaja. Kita lagi tidur. Kebangun sudah jam 3. Ya Allah, saya belum sholat asar. Cepat wudhu, kerjakan sholat asar. Ya. Terus selanjutnya apa tuh? Sunnah sholat, ya. Sunnah sholat di sini ada berapa? Sunnah sholat merupakan ucapan atau gerakan yang dilaksanakan dalam sholat selain rukun sholat. Sunnah sholat dibagi menjadi 2. 1 sunnah apa? Ab'an. Ya, 2 sunnah hay'an. Di situ. Ya, sunnah ab'an adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Ketinggalan rakaat biasanya tuh, ya. Saya ini udah rakaat berapa ya sholat ini? Nanti saya sebelum salam kita ganti dengan sholat sujud sahwi, ya, tuh sunnah ab'annya. Nah, terus sunnah ab'an adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan harus diganti dengan sujud sahwi. Yang termasuk sunnah ab'an adalah tasahud awal, membaca selawat pada tasahud awal, membaca selawat atas keluarga Nabi Muhammad SAW, ya, membaca kunut. Biasanya kalau diganti sujud sahwi itu ada yang ketinggalan dalam gerakan sholat. Yang kita tadi ngira yang 4 rakaat, ternyata 3 rakaat yang kita kerjakan. Ya, sebelum salat kita ganti dengan sujud sahwi untuk menyempurnakan sholat wajib kita. Ya, lanjut. Sunnah hay'an adalah amalan sunnah dalam sholat yang apabila terlupakan tidak perlu diganti dengan sujud sahwi. Ya, di antaranya mengangkat tangan ketika takbiratul ihram, meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri ketika sedekah. Coba dibaca dulu itu. Lanjutnya apa? Memandang ke tempat sujud. Ya, terus membaca doa iftitah. Lanjut lagi, tumakninah, diam sejenak, tumakninah itu, ya. Mengucapkan lafaz amin. Nah, itu dalam sunnah hay'an, ya. Terus mendengarkan bacaan imam, ya. Membaca surat selain surat Al-Fatihah. Membaca takbir intiqal, ya. Terus yang terakhir membaca ketika iktidal. Kamu dari itu tadi, ya, sami Allah liman hamidah. Ya, lalu kita sujud. Ya.
murtad, meninggalkan salah satu atau sholat saja, dia bergerak dengan banyak 3 kali yang berturut-turut. Iya, bergerak sebanyak 3 kali dengan berturut-turut. Nah, seperti itu. Ya, itulah yang membatalkan sholat. Bisa membatalkan sholat kita. Ya, tertawa, ya, murtad, itu tadi salah satunya. Sedang berhadas. Apa nih lagi? Sholat Allahu Akbar, masuk angin. Itu kan hadas ya. Wajib nggak kita lanjutkan sholatnya? Tidak wajib. Tetapi kita ya bersuci dulu, wudhu lagi ya, baru kerjakan sholat lagi. Seperti itu. Ya. Nah, terus lanjut apa tuh nak? Rukun dan syarat sholat. Ya, tentang rukun sholat ini dirumuskan menjadi 13 perkara. Yang satu niat. Terus yang kedua berdiri. Ketiga takbiratul ihram. Terus keempat iya 5 dan tumakninah. 6 iktidal dan dengan tumakninah. Ya, 7 dengan tumakninah. 8 duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. 9 duduk untuk tasyahud akhir. Membaca tasyahud akhir di waktu duduk di rakaat yang terakhir. 11 membaca selawat atas Nabi. 12 mengucapkan salam pertama. Nah, yang ke-13 itulah urutan rukun sholat yang tertib, ya. Nah, nah, dari rukun dan syarat salat tadi, niat artinya menyengajakan niat kita ya, menyengajakan ya di dalam hati untuk melakukan sholat. Sholat apa aja ya dalam apa? Sholat 5 waktu itu, subuh, zuhur, asar ya. Niatkan dulu. Kita sengajakan niat ya, sudah wudhu atau bersuci tadi, kita sengajakan niat untuk mengerjakan sholat ya. Terus yang kedua berdiri ya, niat posisi berdiri tidak kita masuk. Udah niat berdiri. Ketiga apa? Takbiratul Allahu Akbar. Ya. Oh. Terus selanjutnya membaca surah Al-Fatihah. Tentunya sebelum apa Al-Fatihah pasti doa iftitah dulu yang kita baca. Selesai itu bismillah baru surah Al-Fatihah. Ya. Terus yang kelima ruku dan tumakninah, artinya membungkuk ruku ya. Ya. Harus lurus rata ya. Seperti itu. Nah, terus yang keenam iktidal dengan tumakninah, iktidal ya. Habis ruku sallallahu liman hamidah. Yang lurus saja. Ya. Itu iktidal dengan tumakninah. Terus sujud 2 kali dengan tumakninah. Sujud ya, sudah ruku tadi kita sujud. Terus yang 8 duduk antara 2 sujud dengan tumakninah. 9 duduk untuk tasyahud akhir. Ya, 10 membaca tasyahud akhir di waktu duduk 2 rakaat yang terakhir. Terus mengucapkan salam yang pertama. Kanan dulu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah urutan ya, 12 urutan rukun sholat. Ya. Nah, sekarang kita Ibu akan membentuk 3 kelompok ya. Kelompok 1, 2, dan 3 ya. Bentukan kelompok ada 3 ya. Ibu akan membagikan LKPD sini nih. Ya, LKPD-nya. Jangan ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kerjakan dalam waktu 15 menit. Ibu tunggu. Ayo kerjakan. Dalam waktu 15 menit.
Sudah semua? Sudah ya. Nah, sekarang ya tugas kelompoknya kita presentasikan ke depan. Ibu minta kelompok 1 presentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Fokus. Dengan memahami ajaran Islam mengenai sholat lima waktu, maka seharusnya kita memiliki sikap 1. Religius atau taat kepada agama karena meyakini dan melaksanakan ajaran dengan baik. 2. Disiplin karena seseorang yang taat pasti dia disiplin dalam melaksanakan sholat tepat waktu. 3. Tanggung jawab karena dia meyakini bahwa semua perbuatannya di dunia ini akan dipertanggungjawabkan. Ada yang bertanya? Ada yang bertanya? Tidak ada. Ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih ampunan dulu. Ya. Sekarang kelompok 2 mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini ada pun yang bisa membatalkan sholat antara lain. 1. Berbicara dengan sengaja. 2. Tertawa. 3. Berhadas besar maupun kecil. 4. Terbuka auratnya. 5. Merubah niat. 6. Membelakangi kiblat. 7. Makan dan minum. 8. Murtad. 9. Meninggalkan salah satu rukun sholat dengan sengaja. 10. Bergerak benar-benar kecuali gerakan berturut-turut. Nah, ada yang bertanya kan? Kelompok 2? Tidak ada, cukup? Paham? Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut contoh bacaan-bacaan dalam sholat lima waktu antara lain. 1. Takbir. 2. Iftitah. 3. Bacaan surat Al-Fatihah. 4. Baca surat Al-Quran. 5. Doa ketika ruku. 6. Doa iktidal. 7. Doa sujud. 8. Doa duduk antara dua sujud. 9. Baca tasyahud awal. 10. Doa tasyahud akhir. 11. Ucapan salam dalam sholat untuk mengakhiri sholat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, selanjutnya ya sudah dipresentasikan. Ibu akan memberikan evaluasi, ya evaluasi. Nah, ibu akan bagikan LKPD-nya, ya kelompok 1, ya kelompok 2, dan kelompok 3. Nanti ini kumpulkan kepada ibu, ya hasilnya nanti, ya. Nah, tugasnya adalah ya nih ngabari gambar, amati gambar 1, 2, dan 3 ini. Nah, ya amati gambar 1, 2, dan 3, ya. Waktunya 15 menit. Ibu tunggu dari sekarang. Kerjakan. Ini gambar 1, gambar 2, gambar 3 ini diamati, ya. Juga sama, silakan kalian amati gambar 1, 2, dan 3 ini tentang apa, ya. Ini juga, ya. Gambar ini menunjukkan tentang apa. Silakan kalian amati dan kerjakan. Waktunya 15 menit. Sudah semua? Iya. Sudah semua? Nanti kumpulkan dengan ibu, ya. Silakan. Nah, sekarang ibu minta ada sesi tanya jawab. Ayo, ada yang mau bertanya? Saya
Iya, Tias. Apa yang dimaksud dengan merubah niat ketika saat sedang sholat? Iya. Apa yang dimaksud merubah niat kita dengan ketika kita sedang sholat? Nah, contohnya seperti ini. Ya bagus pertanyaannya. Ketika kita sedang sholat lima waktu atau sholat wajib, kita mengatakan sudah takbir Allahu Akbar. Ya, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Ada kita nangis. Ya, terganggu mungkin kita dirasa ya. Dari situ hati kita pengen mindahin ada ini. Ya, biar enggak suaranya tidak bising kita dengar karena kita lagi mengerjakan sholat. Nah, dari situ niat kita sudah berubah. Dari tadinya niat sholat ya, berubah niatnya mau mindahin adik kita karena nangis ya, supaya tidak bising karena kita lagi mengerjakan sholat. Paham? Iya, itu merubah niat sholat ya tadi. Ya, yang bisa mengerjakan sholat. Ada lagi? Yang pertanyaan lagi? Yuli, apa? Yang dimaksud bergerak banyak 3 kali atau lebih berturut-turut ketika sholat. Nah, apa sih yang dimaksud dengan bergerak 3 kali berturut-turut sebanyak 3 kali atau lebih ketika kita sedang sholat? Nih, lagi sholat, Allahu Akbar, kita sholat seperti itu. Gatal mungkin sih, ya. Kita galau lebih dari 3 kali. Kan sudah buyar, ya? Ya, niat kita, pikiran kita sudah buyar. Kenapa? Karena rasa gatal itu tadi lebih dari 3 kali. Nah, itulah maksudnya. Bisa membatalkan sholat. Ya, kita galau ya lebih dari 3 kali berturut-turut. Kalau gatal, pematangannya gatal, kita harus berhenti, jangan pusat. Nah, itu maksudnya ya, yang garu-garu sebanyak 3 kali berturut-turut ketika kita sedang sholat bisa membatalkan sholat kita. Paham semuanya? Iya. Terus, nah dari materi ini ya motivasi yang kita ambil dari sholat ini adalah ya apa nih? Sholat bisa membuat diri kita lebih disiplin, ya. Dengan sholat ya bisa menyehatkan jiwa raga kita. Ya dengan sholat kita ya rajin melaksanakan sholat bisa membuat kita lebih bertanggung jawab terhadap diri kita dan orang lain. Nah, itu ya motivasinya kita seperti itu karena berkat sholat yang kita kerjakan, ya. Terus lanjut di situ kesimpulannya apa nah? Ya, apa tuh kesimpulannya? Kita baca bareng-bareng. Ayo, kesimpulan di situ. Coba dibaca. Kesimpulannya dari ini adalah materi ini. Amal yang pertama kali akan bisa bagi seorang hamba pada hari kiamat adalah sholat. Jika sholatnya baik, maka akan dinilai baik semua amal yang lain. Dan jika sholatnya bersalah, maka akan dinilai jelek semua amal yang lain. Iya, jadi kesimpulannya adalah amalan sholat yang akan pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila sholat kita baik, maka baik pula lah amal perbuatan kita. Ya. Apabila sholat kita jelek, maka jelek pula amal perbuatan kita. Ya, sampai di sini paham semua? Iya. Nah, ya kita cukupkan pertemuan kita hari ini. Ya, kita akan bertemu ya di minggu yang mendatang. Pertemuan yang mendatang dengan tema ya ketentuan sholat fardu, ya dengan tema ketentuan sholat fardu. Nah sampai di sini ya marilah kita bersama-sama mengucap hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Nah sebelum kita tutup, mari kita baca doa dulu yang dipimpin oleh ketua kelas Andra, silakan.